Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat onde-onde ketawa mini, yang cara buatnya sangat mudah banget di sini, tanpa ribet, tanpa digunting, tapi sudah bisa tertawa sendiri. Pokoknya onde-onde ini enak banget. Rasanya manis, gurih, renyah, garing, dan tahan lama. Di sini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan ya. Karena dengan renyah, garing, dan tidak menyerap minyak, ini yang membuat awet hingga berbulan-bulan. Di samping untuk ide jualan, bisa dijadikan untuk ide cemilan keluarga di rumah, atau bisa untuk isian toples lebaran juga ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang. Lalu kita pecahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Lalu kita tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Kemudian tambahkan gula pasir yang sudah di blender sebelumnya sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Dan wajib diayak agar tidak ada yang menggerindil. Kalau udah, kita akan sisihkan, lalu kita tambahkan sedikit garam atau secukupnya, tambahkan vanili atau secukupnya juga. Lalu kita aduk-aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Aduk terus hingga benar-benar margarinnya tercampur merata ya. Kalau sudah membuih atau kelihatan agak kepucatan seperti ini, lalu kita akan ayak tepung terigunya. Tepung terigunya sebanyak 250 gram. Kita wajib ayak agar tidak ada tepung yang menggerindil ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Ukurannya seperti ini ya. Lalu kita akan aduk-aduk kembali semua bahan ini hingga benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan sedikit atau secukupnya air. Airnya 1 sendok makan atau setara dengan 5 ml. Lalu aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur. Untuk mempermudah menghasilkan adonan yang benar-benar kalis, sebaiknya kita menggunakan dengan tangan saja ya. Kita uleni atau kita remas-remas hingga benar-benar menghasilkan adonan yang benar-benar kalis. Ciri-ciri adonan yang kalis itu sudah tidak menempel di jari tangan kita atau di telapak tangan kita atau di wadahnya ya. Nah, ini sudah setengah kalis ya. Uleni terus hingga benar-benar menghasilkan adonan yang benar-benar kalis. Kira-kira seperti ini ya adonannya, ini sudah benar-benar kalis. Untuk adonan kue ketawa mini ini jangan sampai terlalu keras atau terlalu lembek ya teman-teman. Lalu kita akan ukur agar sama rata. Ukur dengan takaran sendok. Ini ukurannya sebanyak 8 gram ya teman-teman. Kenapa diukur seperti ini? Agar sama rata, biar hasilnya cantik.
Untuk lebih gampangnya, sambil kita ukur sekaligus kita bulat-bulatkan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ukur semua adonan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai diukur semua. Ini sebagian masih ada yang belum dibulatkan ya. Bulatkan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, lanjut kita akan siapkan saringan. Saringan yang saya gunakan seperti ini ya. Kita tuang semua ke dalam saringan. Kita ratakan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan siapkan air biasa ya, air suhu ruang. Di dalam wadah kita celupkan seperti ini sekitar 1 menit saja. Yang penting asal basah saja ya. Kemudian kita siapkan wijen secukupnya. Di sini saya menggunakan wijen putih. Bila teman-teman tidak ada wijen putih, bisa menggunakan wijen yang hitam ya. Nah, untuk sebelumnya wijen ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kalau teman-teman tidak mau menyangrainya, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk wijen sangrainya bisa di skip. Teman-teman bisa menggunakan wijen yang masih dalam keadaan mentah saja ya. Kemudian diaduk-aduk terus dengan centong nasi atau spatula hingga benar-benar tercampur atau wijennya ini benar-benar menempel pada kue ketawa ini ya. Alangkah baiknya kita goyang-goyang seperti ini ya teman-teman. Kita cek satu persatu kalau masih ada yang menempel. Kita aduk-aduk kembali biar benar-benar wijennya menempel ya. Nah, ini sudah kelihatan wijennya sudah menempel semua. Jadi alangkah baiknya agar wijennya benar-benar menempel kuat, kita bantu dengan cara kita geleng-geleng atau kita bulatkan dengan telapak tangan kita ya, seperti ini. Biar benar-benar wijennya menempel dengan kuat dan tidak mudah rontok di saat digoreng nanti. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah selesai semua, lalu kita nyalakan kompor, siapkan minyak secukupnya dan kita panaskan terlebih dahulu, baru kita tuang onde-onde ketawanya. Kita gunakan dengan api yang sedang cenderung ke kecil ya, jangan cenderung ke besar karena rawan gosong. Untuk onde-onde ketawa ini biasanya kalau menggunakan api yang besar itu tidak akan matang sempurna ya teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat sendiri, onde-ondenya ketawa sendiri walaupun tanpa digunting. Ini sudah terlihat kuning keemasan. Ini sudah siap kita angkat dan kita tiriskan ya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan untuk penggorengannya dari awal hingga sampai matang itu harus menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil ya. Jangan dipindah-pindah sampai nantinya akan menghasilkan onde-onde ketawa yang gosong atau tidak matang sempurna. Kita goreng yang kedua kali sama cara penggorengannya dengan yang awal tadi ya. Kita menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau sudah kelihatan kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman.
Kemudian kita sisihkan dan kita dinginkan. Ini hasilnya semuanya, dan ini sudah dingin ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya, ini tanpa digunting, ini sudah merekah, sudah tertawa sendiri ya. Ini kalau sudah dingin ini renyah banget ya teman-teman. Pokoknya empuk, renyah, enak banget. Ini manis, gurih, garing, tidak berminyak ya teman-teman. Walaupun ditaruh di toples, ini tidak ada endapan minyak di bawah toples ya teman-teman, karena garing banget ini. Nah, bagi teman-teman, ini teman-teman wajib cobain karena resep ini anti gagal. Ini sering saya ulang-ulang untuk ide jualan atau untuk ide cemilan keluarga di rumah ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Selamat mencoba dan kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.